Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu Guru, Dewan Penguji, Guru Pembimbing, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan kegiatan praktik kerja lapangan, sekaligus mempresentasikan laporannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Alia Zulia Faisti dari kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, sekolah di SMK Negeri 5 Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan hasil PKL yang telah saya laksanakan di Anissa Komputer Wonogiri yang berjalan selama 5 bulan, dari 8 Januari sampai dengan 8 Mei. Presentasi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian kenaikan kelas. Adapun agenda yang saya bahas meliputi latar belakang pengenalan industri, profil perusahaan, tujuan pengenalan industri, kegiatan atau pekerjaan yang saya lakukan selama PKL, penutup dan saran-saran. Yang pertama, mari kita membahas latar belakang hasil pengenalan industri. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu program wajib dalam kurikulum yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa di dunia usaha dan industri. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menerapkan kompetensi yang telah dipelajari di sekolah, memahami alur kerja profesional, serta mengenal budaya kerja dan teknologi yang digunakan di industri. Kegiatan pengenalan industri penting dilaksanakan agar siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kesiapan mental, keterampilan praktis, dan wawasan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sejarah Anissa Komputer. Anissa Komputer didirikan pada tahun 1995 oleh Bapak Haji Suyadi, sarjana ekonomi, dengan modal awal 1 unit komputer seharga 500 juta. Nama Anissa Komputer diambil dari nama putrinya. Anissa Komputer berkembang menjadi salah satu toko komputer terbesar di Wonogiri dengan 8 karyawan. Usahanya meliputi penjualan komputer dan aksesoris, servis komputer dan printer, serta distributor komputer. Selain itu, Anissa Komputer juga bekerja sama dengan sekolah sebagai tempat prakerin siswa. Bab 2. Perusahaan. Sejarah singkat perusahaan secara umum. Pelaksanaan program industri ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa di bidang teknologi. Penyesuaian diri dengan situasinya yang sebenarnya, mengumpulkan informasi dan menulis laporan yang berkaitan langsung tujuan khusus. Setelah siswa melaksanakan program pengenalan industri secara khusus, siswa diharapkan memperoleh pengalaman yang mencakup tinjauan tentang perusahaan dan kegiatan-kegiatan praktek yang berhubungan langsung dengan teknologi, dan menerapkan para siswa atau siswi untuk belajar bekerja secara mandiri, mengembangkan potensi dan keahlian sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Penyelenggaraan program pengenalan industri pada SMK bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kerja industri kepada peserta, menyelaraskan kompetensi peserta dengan kebutuhan dan standar dunia industri, menumbuhkan sikap profesional, disiplin, dan etika kerja, meningkatkan pemahaman tentang proses produksi, teknologi, dan alur kerja di industri, mempersiapkan mental dan keterampilan peserta sebelum melaksanakan PKL atau kerja lapangan, memperluas wawasan mengenai perkembangan teknologi dan tren industri terkini, membangun relasi antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Tujuan pengenalan industri. Tujuan pengenalan industri adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa mengenai dunia kerja serta lingkungan industri secara langsung. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami proses produksi, sistem kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama yang diterapkan di industri. Selain itu, pengenalan industri juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki gambaran dan pengalaman sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja di masa depan. Kemudian saya akan menjelaskan kegiatan pengenalan industri.
yaitu yang pertama merakit PC. 1. Persiapan. Siapkan komponen motherboard, prosesor, RAM, stroke, obeng, dan gunakan gelang anti statik jika ada. 2. Pasang prosesor dan RAM. Pasang prosesor pada soket motherboard sesuai tanda lalu kunci. Pasang RAM pada slot DIMM hingga terdengar bunyi klik. 3. Pasang motherboard ke casing. Pasang standoff pada casing, letakkan motherboard, lalu skrup dengan kencang agar tidak goyang. 4. Pasang PSU dan koneksikan kabel. Pasang power supply, lalu sambungkan kabel 24 pin, 8 pin, CPU, dan kabel SATA ke motherboard dan stroke. 5. Pasang stroke dan VGA, pasang SSD atau HDD pada bracket. Sambungkan kabel SATA dan power jika ada VGA card. Pasangkan pada slot PSC dan kunci. 6. Cek koneksi dan tutup casing. Periksa kembali semua kabel dan komponen sudah terpasang benar. Tutup casing dan kencangkan. 7. Pengujian. Hubungkan monitor, keyboard, dan listrik. Nyalakan PC, masuk BIOS untuk memastikan semua komponen terbaca. Lanjutkan instalasi sistem operasi. Kedua, yaitu setting printer baru. 1. Buka kemasan printer dan lepaskan seluruh pelindung plastik. Pasang cartridge atau tinta sesuai petunjuk untuk printer sistem infus isi tabung. Isi tabung tinta dengan warna yang sesuai. 2. Hubungkan kabel daya stop kontak, kemudian nyalakan printer. Tunggu hingga indikator menunjukkan perangkat dalam keadaan siap. 3. Letakkan kertas pada tray sesuai ukuran dan posisi yang dianjurkan untuk menghindari kemacetan kertas. 4. Koneksikan USB. Sambungkan printer ke komputer menggunakan kabel USB. Sistem akan melakukan instalasi driver secara otomatis. Koneksi nirkabel, aktifkan. Fitur Wi-Fi pada printer, hubungkan ke jaringan yang tersedia. Kemudian install aplikasi pendukung seperti HP Smart, Canon Print, atau Epson Smart. 5. Lakukan pencetakan halaman uji melalui komputer atau perangkat seluler untuk memastikan printer berfungsi dengan baik. Yang ketiga, instalasi laptop baru. 1. Unboxing dan periksakan fisik. Keluarkan laptop dari kemasan. Periksa kelengkapan seperti adaptor, buku panduan, dan garansi. Pastikan tidak ada kerusakan fisik pada unit. 2. Pengisian daya awal. Hubungkan adaptor ke kontak dan stop kontak. Lakukan pengisian daya hingga minimal 50% sebelum dinyalakan untuk menjaga kesehatan baterai. 3. Penyalakan dan konfigurasi awal, tekan tombol power, lalu ikuti proses pengaturan awal pada layar. Atur bahasa, wilayah, koneksi Wi-Fi, dan akun pengguna sesuai kebutuhan. 4. Pembaruan sistem operasi. Hubungkan laptop ke internet lalu lakukan update Windows atau sistem operasi lainnya melalui menu setting, update, dan security untuk mendapatkan patch keamanan dan driver baru. 5. Instalasi driver dan aplikasi pendukung. Install driver perangkat keras dari situs resmi produsen jika sebelum otomatis terpasang. Lanjutkan dengan instalasi aplikasi dasar seperti Microsoft Office, antivirus, dan browser sesuai kebutuhan kerja. 6. Pengaturan keamanan. Aktifkan Windows Defender atau antivirus, buat password atau login PIN, dan aktifkan fitur backup jika diperlukan. 7. Uji fungsi lalu cekan fungsi dasar seperti keyboard, touchpad, suara, kamera, dan koneksi Wi-Fi untuk memastikan laptop berjalan normal. 8. Setelah semua tahap selesai, laptop siap digunakan untuk operasional. Yang keempat, yaitu customer service atau penjualan. Langkah kerja customer service atau penjualan. 1. Customer service.
menerima dan mencatat keluhan pelanggan terkait servis laptop, PC, dan printer. 2. Mencatat data kerusakan, merek, serta spesifikasi barang yang masuk servis. Memberikan informasi kepada pelanggan mengenai proses dan estimasi waktu perbaikan. 2. Penjualan. Melayani penjualan aksesoris seperti keyboard, kabel HDMI, mouse, flash disk, webcam, dan lain-lain. Bantu pelanggan dalam memilih produk sesuai kebutuhan. Melakukan pencatatan transaksi penjualan. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan di Anissa Komputer Wonogiri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman nyata mengenai dunia kerja di bidang teknologi informasi. Siswa memperoleh pemahaman tentang alur kerja, pembagian tugas, serta penerapan ilmu yang dipelajari di sekolah pada situasi kerja yang sebenarnya. Melalui kegiatan PKL, siswa juga melatih keterampilan teknis seperti servis komputer, laptop, dan perangkat pendukung lainnya, sekaligus mengembangkan sikap profesional, disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik dengan pelanggan maupun rekan kerja. Pengalaman ini sangat bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. B. Saran-saran. Agar kegiatan PKL memberikan hasil yang maksimal, diperlukan kerjasama yang baik antara siswa sekolah dan industri. Siswa diharapkan bersikap aktif, disiplin, dan terbuka terhadap arahan serta mendokumentasikan setiap di kegiatan sebagai bahan laporan. Sekolah perlu memberikan pembekalan sebelum PKL dan melakukan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai tujuan pembelajaran. Sementara itu, industri hendaknya memberikan kesempatan praktik langsung dan bimbingan teknis yang jelas. Dengan sinergi ini, PKL dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia. Sekian dan terima kasih atas waktunya dan perhatian Bapak Ibu guru, pembimbing, dan rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang saya bahas hari ini dapat menambah wawasan dan berguna ke depannya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam perkataan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.